Selanjutnya, kita akan membahas potensi dan sebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Indonesia selain dari sumber daya alam hayatinya, juga memiliki kekayaan dari sumber daya alam non-hayati, seperti dari berbagai jenis pertambangan yang ada di Indonesia. Definisi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dari definisi pertambangan tersebut juga dapat menunjukkan tahapan kegiatan dalam pertambangan. Nah, tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan itu yang pertama adalah tahap penyelidikan umum. Pada tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan itu yaitu menyelidiki, mencari atau menemukan endapan mineral yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjutnya. Kemudian tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah melakukan penyelidikan umum. Setelah diketahui adanya potensi bahan galian itu, kemudian ditinjau langsung untuk melihat lebih teliti daerah sebaran dari potensi mineral yang ada. Setelah dilakukannya eksplorasi, kemudian dilakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah penambangan bahan galian di daerah tersebut layak dilakukan atau tidak. Nah, dasar pertimbangan yang digunakan itu meliputi pertimbangan teknis dan ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat ini, dengan memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup. Bila tidak atau belum layak, maka data-data yang telah dihasilkan dari proses atau tahapan eksplorasi ini dijadikan sebagai arsip. Setelah diketahui kelayakan dari suatu daerah untuk dilakukan penambangan, kemudian tahapan yang dilakukan adalah perencanaan penambangan. Nah, perencanaan tambang ini dilakukan untuk merencanakan secara teknis, ekonomi dan lingkungan kegiatan penambangan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, aman terhadap lingkungan. Jadi di tahap perencanaan tambang ini dilakukan untuk merencanakan bagaimana pelaksanaan dari pertambangan yang akan dilakukan, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat penambangan yang akan dilakukan. Setelah melakukan tahap perencanaan tambang ini, tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu tahapan konstruksi atau kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Nah, biasanya kegiatan ini seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, tempat tinggal karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas yang pengolahan bahan galian. Jadi dalam proses melakukan pertambangan ini tidak hanya melakukan penambangan terhadap bahan galian, namun juga harus melihat dari berbagai sisi, dari pekerjanya, dari lingkungannya, dari fasilitas pendukung untuk memudahkan dalam melakukan penambangan. Nah, setelah tahap eksplorasi selesai dilakukan, selanjutnya itu melakukan penambangan atau eksploitasi. Eksploitasi ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dari bahan galian yang dicari. Bahan galian ini bisa bersifat cair maupun padat. Apabila
barang tambang sudah dihasilkan, kemudian dilakukan proses pengolahan. Kalau barang tambang yang tidak diolah, maka harga jualnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan yang sudah diolah. Jadi barang tambang yang sudah dieksploitasi kemudian diolah sesuai dengan barang yang akan dihasilkan. Misalnya contohnya barang tambang dari minyak bumi. Minyak bumi ini tidak dapat digunakan secara langsung setelah dilakukan penambangan. Tentu harus melalui pengolahan. Nah, minyak bumi ini nanti bisa diolah, dapat diubah menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, aftur, dan lain-lain. Setelah barang tambang sudah diolah dan sudah menjadi sumber daya alam yang siap digunakan, kemudian bisa sumber daya alam ini untuk dipasarkan. Jika bahan galian sudah selesai diolah, maka dipasarkan ke tempat konsumen. Biasanya antara perusahaan pertambangan dan konsumen terjalin ikatan jual beli kontrak yang panjang. Jadi sudah ada keterikatan antara konsumen sendiri dengan pihak yang melakukan penambangan. Apabila ketersediaan barang tambang di suatu daerah tersebut sudah habis, maka tahapan yang terakhir itu adalah kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang ini dilakukan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan. Nah, jadi kegiatan ini bisa disebut dengan reklamasi. Jadi reklamasi ini dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan yang dijadikan sebagai lokasi penambangan. Reklamasi ini perlu dilakukan karena penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, lingkungan kimia dan biologi seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas dan aliran air, serta vegetasi dan habitat fauna yang ada di kawasan tersebut. Perubahan ini harus dikelola untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan seperti erosi, sedimentasi, drainase yang buruk, kemudian penyakit tanaman dan pencemaran air permukaan, serta dampak-dampak lain yang diakibatkan dari proses penambangan. Jadi kegiatan pasca tambang ini yang berupa reklamasi ini dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu ada pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan lebih lanjut. Bagaimana proses terbentuknya barang tambang? Proses pembentukan barang tambang ini dapat dibedakan menjadi dua proses. Yang pertama adalah proses internal atau endogen. Proses ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas magma, menghasilkan endapan mineral primer seperti emas, perak, intan, tembaga, biji besi, nikel, dan lain-lain. Kemudian ada proses eksternal atau eksogen yang dipengaruhi oleh faktor iklim, organisme, dan sinar matahari, sehingga menghasilkan endapan mineral sekunder seperti minyak bumi dan gas. Kemudian faktor yang mempengaruhi persebaran barang tambang di Indonesia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persebaran barang tambang di Indonesia. Faktor yang pertama adalah faktor geologi. Karena Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki kandungan endapan mineral yang sangat banyak. Dari faktor iklim ini meliputi curah hujan, suhu cuaca di Indonesia berbeda-beda di setiap tempat. Air dipengaruhi intensitas curah hujan, air sebagai pelarut dan pengangkut mempengaruhi pada komposisi kimiawi mineral penyusun tanah. Kemudian faktor organisme ini memegang peranan penting dalam terbentuknya mineral atau barang tambang. Jumlah barang tambang yang ada sekarang bergantung pada jumlah organisme dahulu. Organisme sebagai unsur pembentuk barang tambang atau mineral.
Dari faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran tambang di Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta sebaran barang tambang di Indonesia ini. Indonesia memiliki berbagai jenis barang tambang yang berada dari Sabang hingga Merauke dengan berbagai macam jenisnya dan berbagai daerah yang memiliki berbeda-beda di setiap daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, bahan galian dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah bahan galian golongan A, yaitu golongan bahan galian strategis yang penting untuk pertahanan dan keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Contohnya ada bahan galian batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, tembaga, aluminium, timah putih, mangan, besi, dan nikel. Kemudian bahan galian golongan B yaitu golongan bahan galian vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah emas, perak, magnesium, seng, batu permata, dan lainnya. Dan golongan bahan galian yang ketiga yaitu golongan C yang merupakan bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan golongan B. Contohnya seperti bahan galian industri yaitu pasir, gamping, dan kapur. Selanjutnya persebaran barang tambang di Indonesia dengan barang tambang yang pertama itu adalah minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan salah satu contoh dari bahan galian golongan A atau untuk bahan galian yang berguna untuk perekonomian negara. Minyak bumi ini dihasilkan dari endapan atau mikroplankton yang tertimbun oleh lapisan tanah selama berjuta-juta tahun. Karena mendapat tekanan dari lapisan tanah yang berat dalam waktu yang relatif lama, maka terbentuklah minyak bumi. Nah, sebaran minyak bumi ini ada di seluruh kepulauan di Indonesia, di Sumatera, mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, ada di Sumatera Selatan, kemudian di Pulau Jawa itu ada di Jawa Barat, di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Timur, di Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, minyak bumi ini setelah diolah itu dapat menghasilkan bensol, gasolin itu atau bensin premium yang merupakan bahan bakar yang digunakan untuk berbagai jenis kendaraan maupun untuk sebagai bahan bakar industri. Selanjutnya yaitu gas alam. Gas alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu associated gas dan non-associated gas. Associated gas ini merupakan gas yang dihasilkan bersama dengan minyak bumi. Dari pengolahannya itu menghasilkan liquid petroleum gas atau LPG. LPG ini dihasilkan di Provinsi Aceh, kemudian ada di Kalimantan Timur, ada di Jawa Barat, Kalimantan Selatan. Kemudian non-associated gas ini merupakan gas yang dihasilkan sendiri tanpa minyak. Setelah dilakukan beberapa proses dihasilkan liquid natural gas atau LNG. Nah, bisa dilihat dari peta cadangan gas bumi di Indonesia ini, sebaran dari cadangan gas bumi ini juga terdapat di seluruh kepulauan di Indonesia, dari Sumatera hingga di Papua. Gas alam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, antara lain bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap. Penggunaan gas ini juga dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya batu bara. Batu bara ini terbentuk dari tumbuhan rawa yang telah mati dan tertutup oleh lapisan pasir dan tanah liat. Akibat adanya gerakan tektonik dan intrusi magma yang panas mengakibatkan tekanan yang kuat. Daerah penghasil batu bara di Indonesia antara lain ada di Pulau Sumatera yang meliputi Aceh Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian di Pulau Kalimantan yang terbesar ini ada di Kalimantan Timur. Barang tambang selanjutnya adalah timah.
Menurut terjadinya timah dibedakan menjadi dua, yaitu ada timah primer dan timah sekunder. Timah primer ini merupakan timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Sedang timah sekunder adalah timah yang sudah pindah dari tempat asalnya. Timah yang dihasilkan di Indonesia ini adalah timah putih. Daerah penghasilan timah itu terletak di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian ada di Karimun Kundur, Bangkinang, Lingga, dan Singkep. Selanjutnya tembaga. Tembaga merupakan mineral biji yang sangat penting kegunaannya. Tembaga berguna untuk pembuatan kabel listrik, alat-alat listrik atau elektronik, peralatan mobil, alat komunikasi, alat rumah tangga, campuran pembuatan mata uang. Sebaran tambang ini terdapat di daerah Papua, yaitu di Tembagapura. Kemudian di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Palembang, Jambi, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, sampai Jawa. Kemudian bauksit. Bauksit ini merupakan bahan dasar sumber daya aluminium. Jadi aluminium ini banyak digunakan untuk pembuatan berbagai macam peralatan rumah tangga. Aluminium banyak digunakan untuk bahan pesawat terbang, kereta api, mobil, campuran uang logam, dan perkakas rumah tangga. Daerah penghasil bauksit ini ada di Pulau Bintan dan Pulau Koyan di Provinsi Riau. Kemudian nikel. Nikel ini adalah logam ringan dan anti karat sehingga baik sekali untuk penyepu besi atau baja dan logam-logam lain. Daerah penghasil nikel ini ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pomala. Kemudian ada di Pulau Gak, dekat Irian Jaya, Pulau Kebe, Maluku, dan Sorowako di Sulawesi Selatan. Beberapa kegunaan nikel antara lain untuk campuran stainless steel, yaitu ada sendok dan garpu, campuran baja, pembuatan kawat, pembuatan koin, sampai katalis industri. Kemudian emas dan perak. Emas dan perak ini merupakan bahan galian golongan B atau bahan galian vital yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas bisa dilihat pada peta dari sebaran emas dan perak. Indonesia memiliki daerah yang terdapat barang tambang emas dan perak. Jadi emas ini berasal dari cairan panas yang disebut cairan hidrotermal yang biasanya dihasilkan secara bersama-sama dengan perak. Daerah penghasil emas itu yang besar itu ada di Cikotok, di Banten, kemudian di Jampang, Melabu di Aceh, kemudian ada di Muara Sipongi, Mantapura. Tambang emas yang terbesar di Indonesia ini ada di Papua, yaitu tambang emas Grasberg. Selanjutnya adalah pasir besi. Pasir besi ini berguna untuk industri logam besi dan industri semen. Sebarannya ada di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timur. Nah, demikian tadi merupakan berbagai macam jenis barang tambang yang ada di Indonesia beserta sebaran dan manfaatnya. Pengelolaan barang tambang ini tentu saja harus dilakukan secara berkelanjutan karena tambang sebagai sumber daya alam di Indonesia ini merupakan sumber perekonomian utama negara untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan hidup. Barang tambang ini merupakan barang sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatannya ini harus benar-benar dilakukan secara berkelanjutan agar generasi selanjutnya ini bisa merasakan dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baiklah, demikian pemaparan mengenai potensi dan sebaran sumber daya kehutanan dan sumber daya pertambangan di Indonesia. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas
perhatian dan mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.